Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Setelah 1 minggu terakhir saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan bahwa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki 6 pokok pikiran yang paling penting menurut saya. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Artinya bahwasanya di depan kita sebagai guru harus dapat memberi contoh atau tauladan yang baik. Di tengah kita harus membangun semangat, memberi motivasi, serta jika kita di belakang kita harus mampu memberi dorongan agar siswa dapat maju sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Guru sebagai aktor dan motivator serta fasilitator bagi para siswanya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim belajar di kelas sangat kondusif dan menyenangkan. Kemudian filosofi yang kedua adalah permainan adalah sebagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah merupakan kodrat anak sejak dini. Permainan anak itulah pendidikan, kata beliau. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa sangat menyenangkan. Sambil bermain kita juga belajar atau sebaliknya, sambil belajar kita juga dapat bermain. Yang ketiga adalah pendidikan merupakan sistem among. Maksudnya, kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin dari diri yang paling dini melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar mereka tidak membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain di sekitar mereka. Yang keempat, guru itu adalah menuntun. Artinya, guru menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi mereka. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa yang hormat. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh dan berpusat penuh kepada anak. Kita hanya sebagai fasilitator mendorong mereka untuk dapat menghasilkan kemampuan atau potensi diri yang paling bagus, yang paling tinggi, yang dapat mereka perlihatkan. Filosofi yang kelima adalah cipta, rasa, dan karya. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan cipta, rasa, dan karsa haruslah seimbang. Sebagai seorang pendidik, kita mempunyai peran yang besar untuk membantu mereka, untuk menciptakan atau menajakan pikiran, kemudian untuk mengolah rasa atau menghaluskan rasa, kemudian juga untuk mengolah karsa atau memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani mereka. Kemudian, filosofi yang paling akhir adalah, menurut pendapat saya, adalah berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang seorang anak. Anak berkembang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Mereka pun memiliki kemampuan yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda, serta kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada mereka untuk mereka pelajari semua. Kita fasilitasi saja mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikan masing-masing. Dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, maka izinkan saya, Boni Sugara Said, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, untuk memaparkan aksi nyata modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam video ini, saya akan mengambil 2 filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang akan saya gunakan untuk pembelajaran di kelas saya. Yang pertama adalah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dengan bermain itulah pendidikan. Pemikiran kedua yang saya ambil adalah bahwasanya pendidikan itu adalah bersifat menuntun. Kita sebagai guru diharapkan mampu menuntun peserta didik kita untuk mencapai kekuatan tertinggi mereka, potensi paling tinggi mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya saat ini teknologi sangat mendominasi kehidupan kita dalam segala aspek. Begitu juga dalam pendidikan. Siswa sudah sering memakai teknologi terutama handphone atau laptop untuk mempermudah segala kebutuhan mereka agar segera dapat tercapai. Pada zaman sekarang, mereka sudah tidak asing dengan permainan game online. Biasanya mereka memainkan PUBG, Mobile Legends, ataupun Fantasia
dan permainan sejenisnya. Oleh karena itu, aksi nyata saya kali ini akan memadukan dua pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sesuai dengan kodrat zaman sekarang dengan menggunakan aplikasi game, yaitu Kuisi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjalankan pembelajaran yang menarik, nyaman, inovatif, sesuai dengan kodrat zaman, dan berpusat pada siswa. Persiapan yang saya lakukan sebelum melaksanakan aksi nyata ini adalah, yang pertama, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Yang kedua, saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang utuh mulai awal dan sampai akhir dengan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, saya akan membuat media pembelajaran berdasarkan game pada aplikasi Kuisi ini, mulai dari penyusunan soal, pemilihan kunci jawaban, sampai mengatur waktu penyelesaian setiap nomor soal yang akan dikerjakan. Pada penerapan aksi nyata ini, pendahuluan yang saya lakukan adalah dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, dilanjut dengan mengabsen dan menyampaikan tujuan serta indikator tentang pembelajaran yang akan dilakukan kita selama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita pelajari bersama yang minggu kemarin ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang dari minggu kemarin. Ayo silakan, hari ini temannya siapa yang nggak masuk? Nadia. Kenapa ya Nadia nggak masuk? Nggak tahu. Sakit mungkin ya. Ya nggak masalah, nanti kita berdoa agar si teman kalian Nadia bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita. Ya. Silakan balikan dulu, silakan balikan. Balikan seperti biasanya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah tentang Microsoft Word seperti yang sudah kalian pelajari hari-hari atau minggu sebelumnya. Nah, nanti tujuannya kita akan tentang insert. Kemarin itu apa? Yang terakhir insert object ya. Nah, untuk kemarin kan sudah insert object. Sekarang agar lebih menarik, tadi sudah Bapak kirimkan link di WA kalian, silakan dibuka. Nanti itu muncul tentang pelajaran Kuisi. Ya, sudah, silakan kita di situ. Kalau sudah bisa silakan dikerjakan.
Setelah pembelajaran selesai, saya memberikan soal untuk dikerjakan sebagai hasil evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizy. Prosedur atau langkah yang harus mereka lakukan adalah: pertama, mereka harus login dulu ke dalam aplikasi dengan memasukkan nomor kode unik atau token yang sudah dikirim melalui WA Group. Jika sudah siap, mereka bersama-sama mulai masuk dan mulai mengerjakan soal mulai dari nomor yang pertama. Bisa dilihat bahwa mereka sangat antusias mengerjakan evaluasi kali ini. Semua peserta didik fokus pada soal yang mereka kerjakan tanpa menoleh kiri ke kanan ke arah temannya. Jika mereka sibuk mengurus temannya, dan soal akan terus berlangsung menuju soal ke berikutnya tidak bisa diulang kembali. Kenapa? Karena game ini juga merupakan sebuah kompetisi dalam menjawab pertanyaan. Jika pertanyaan yang jawab mereka benar, maka jawaban mereka akan berwarna hijau. Begitu sebaliknya, jika mereka menjawab pertanyaan yang salah, maka jawaban mereka akan berwarna merah. Dan secara otomatis peringkat akan naik. Dan ketika salah, otomatis juga peringkat mereka akan turun. Sama halnya seperti dalam permainan game online. Adrenalin inilah yang membuat peserta bersemangat dan fokus pada masing-masing soal. Setelah waktu selesai, akan muncul peringkat terbaik yang akan ditampilkan seperti ini. Peringkat ini membuat peserta didik lebih percaya diri dan bersemangat untuk mempertahankan peringkatnya di pembelajaran selanjutnya. Mereka akan lebih bersemangat untuk mengerjakan ketinggalan di pembelajaran yang sebelumnya, sehingga pembelajaran berikutnya akan sangat dinanti oleh peserta didik karena sangat menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Supriyati dari SMK Negeri 2 Mojokerto. Saya adalah partner kerja, teman kerja dari Bapak Bone Sugara Said. Bapak Bone adalah sosok pengajar di mana dalam mengajar ke siswa-siswanya selalu menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, variatif, dan juga beliau bisa menjadi teman sekaligus guru yang baik bagi siswa-siswanya. Dan Bapak Bone juga bisa menjadi partner kerja yang sangat baik, selalu welcome, selalu sharing-sharing dengan teman-teman sesama pendidik. Jadi kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar pikiran untuk kemajuan siswa kami. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Hapsari dan saya sekarang duduk di bangku kelas 12 Perbankan Syariah 2. Dulunya di saat kelas 10 saya merupakan murid dari Pak Bone Sugara. Pada saat kelas 10 saya mendapatkan 3 materi. Yang pertama membuat blog, yang kedua membuat artikel, dan yang ketiga membuat laporan PKL. Yang pertama membuat blog, kita ditugaskan untuk membuat blog di rumah karena pandemi, tetapi Bone memberikan informasi dan petunjuk yang jelas sehingga kami mudah memahami dan bisa untuk membuat blog lebih mudah. Dan yang kedua yaitu membuat artikel. Pada saat kita membuat artikel, kita membuatnya di blog kita sendiri yang kita buat saat pertama kali saya mendapatkan materi pembuatan blog. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan PKL atau praktik kerja lapangan dari cover sampai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Putri Stantias. Saya kelas 12 Perbankan Syariah 2. Waktu kelas 10 diajar oleh Pak Bone dengan mata pelajaran SIMDIK, simulasi digital. Nah, pelajarannya sangat menarik dan mudah dimengerti. Dan waktu itu saya pelajarannya di rumah karena pandemi COVID-19. Jadi tidak ada pelajaran tatap muka, tapi sangat menarik loh guys dan mudah dimengerti. Pak Bone juga mengasih contoh juga guys, dan Pak Bone juga mengasihkan contoh dan langkah yang sangat mudah dan mudah dicermati. Sekian dari saya, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penerapan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.